Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, apa kabarnya pada hari ini? Ibu harapkan Ananda semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan bersemangat untuk belajar matematikanya pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai bentuk persamaan eksponensial. Pada 2 minggu terakhir, kita sudah belajar mengenai persamaan eksponensial 1 sampai 5 ya. Dan pada awal pertemuan mengenai persamaan eksponensial, Ibu sudah mengatakan bahwasanya bentuk persamaan eksponensial ini ada 6 macam. Nah, ini sekarang kita akan belajar persamaan eksponensial yang terakhir, bentuk yang ke-6. Persamaan eksponensial yang ke-6. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuk persamaan eksponensial yang ke-6 ini bentuknya A pangkat fx dikuadratkan ditambah B A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Nah, coba Anda perhatikan, ini ada bentuk eksponennya, ada bentuk perpangkatan. Ini juga dalam bentuk perpangkatan. A, B, dan C itu merupakan suatu bilangan. A merupakan bilangan di depan variabel A pangkat fx, yang B-nya juga begitu, sedangkan yang C-nya merupakan konstanta. Ini bilangan ya, yang A, B, dan C. Nah, nanti yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan ini dengan memisahkan A pangkat fx ini dengan Y, agar lebih memudahkannya. Jadi nanti kita akan memisalkan A pangkat fx menjadi Y, sehingga kita akan menemukan bentuk persamaan dengan variabel Y. Nah, jadi setelah kita misalkan A pangkat fx menjadi Y, bentuknya akan berubah menjadi A pangkat fx sudah diubah menjadi Y, ini kuadrat, sehingga AY kuadrat ditambah B, ini sudah juga diubah menjadi Y, ditambah C sama dengan 0. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Jika sudah berbentuk seperti ini, maka kita akan menyelesaikannya dengan cara pemfaktoran maupun rumus ABC untuk mendapatkan nilai Y. Oke, gimana Bu maksudnya? Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan soalnya tentukan HP dari persamaan 2 pangkat 2x tambah 1 tambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, jika menemukan bentuk persamaan eksponensial seperti ini, maka hal pertama yang harus kita ubah adalah kita harus mencari A, B, dan C-nya. C-nya sudah ya, negatif 3. Yang B merupakan suatu bilangan. Sedangkan Y-nya ini adalah A pangkat fx. Coba dilihat yang suku yang kedua, A pangkat x sudah berbentuk A pangkat fx. Benar? Jadi yang A-nya 2, fx-nya x. Nah, jadi kita akan memfokuskan Y-nya menjadi 2 pangkat x. Sedangkan yang di sini kita juga butuh Y, tapi belum ada yang 2 pangkat x. Jadi harus kita jabarkan terlebih dahulu. Gimana cara menjabarkannya? Nah, coba dilihat di sini di pangkatnya. Pangkatnya 2x tambah 1. Jika bilangan berpangkat dikalikan, itu pangkatnya harus dijumlahkan. Sehingga bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Coba diperhatikan. Ini yang dua bilangan ini, jika kita kalikan, apakah bentuknya menjadi seperti 2 pangkat 2x sama 1? Coba, ini sama-sama basisnya 2 ya. Jika dikalikan bilangan berpangkat yang ini, yang 2 ini, maka pangkatnya itu dijumlahkan. 2x ditambah 1. 2x ditambah 1. Berarti benar ya penjabaran kita. Nah, selanjutnya, kita tadi memisahkan Y-nya menjadi 2 pangkat x. Jadi kita tadi memisahkan Y-nya ini 2 pangkat X. Sedangkan di depan sini, di suku pertama, kita belum menemukan yang 2 pangkat X. Tapi coba diperhatikan yang ini.
Ini 2 pangkat 2x. Apakah 2 pangkat 2x? 2 pangkat 2x itu akan sama dengan 2 pangkat x dikali 2 pangkat x. Coba, bilangan berpangkat jika dikalikan, pangkatnya itu dijumlahkan. Sehingga ini kalau dijumlahkan pangkatnya, eksponennya x tambah x menjadi 2x. Hati-hati di sini ya, x tambah x, bukan x kali x. Kalau x tambah x itu menjadi 2x. Kalau dikalikan menjadi x kuadrat. Jadi harus hati-hati ya. Nah, menjadi 2 pangkat 2x. Coba diperhatikan, ini ada 2x, sedangkan kita misalkan juga 2x. Berarti harus kita ubah menjadi seperti ini. Sehingga bentuk yang ini akan menjadi 2 pangkat x kali 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. Ini 2 saja dituliskan karena pada umumnya pangkat 1 itu tidak dituliskan. Oke, ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, coba dilihat ini 2x, 2x. Apakah sama dengan 2 pangkat x dikuadratkan? Maksud 2 pangkat x dikuadratkan itu apa? 2x dikali 2x, berarti 2x-nya dikalikan sebanyak 2 kali, sehingga ini 2x dikali 2x bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat x dikuadratkan. Nah, dikalikan dengan 2, ditambahkan 2x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, sama-sama sudah ada 2x, sama-sama sudah ada 2x, kita tadi memisahkan y-nya dengan 2x, sehingga bentuk persamaan ini akan berubah menjadi y kuadrat dikali 2 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. 2-nya bisa kita pindahkan ke depan menjadi 2y kuadrat ditambah coba diperhatikan ini 2x sudah kita ubah menjadi y, kita misalkan menjadi y, berarti ini akan berubah menjadi y. Oke, dikurang 3 sama dengan 0. Seharusnya di sini sudah bisa kita ubah yang 2x-nya menjadi y, tapi akan lebih jelasnya yang ibu bikin satu-satu. Yang pertama tadi yang 2x kuadratnya ibu ganti menjadi y kuadrat. Nah, yang untuk yang baris yang terakhir sini ibu ganti yang 2x-nya menjadi y. Oke, sudah kita temukan bentuknya seperti ini, bentuk persamaan kuadrat dengan variabel y. Nah, lalu jika sudah seperti ini kita cari pemfaktorannya. Bagaimana cara mencari pemfaktoran jika ada bilangan di sini? Coba seperti yang ibu ajarkan. Pertama kita kalikan dengan yang terakhir ini. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Berarti kita cari dua bilangan yang A dikali B jika dikalikan menjadi negatif 6. Jika dijumlahkan akan menjadi 1. Berapakah itu? Yang negatif 6 itu ada negatif 3 dikali 2, ada 3 dikali negatif 2, ada 1 dikali negatif 6, dan 1 dikali 6, dan seterusnya. Coba kalau negatif 3 dikali 2 ya negatif 6 ya. Cuman jika dijumlahkan negatif 3 ditambah 2 jika dijumlahkan akan menjadi negatif 1. Sedangkan kita butuhnya 1. Kalau yang kemungkinan kedua 3 dikali negatif 2 negatif 6. Nah, jika kita jumlahkan 3 ditambah negatif 2, 1. Nah, jadi kita sudah menemukan nih. Inilah dua buah bilangan yang jika dijumlahkan akan menjadi 1 dan jika dikalikan akan menjadi negatif 6. Sehingga kita menemukan bilangan A dan B-nya itu 3 dan negatif 2. Nah, sekarang, ini salah ini ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menemukan yang dua buah bilangannya 3 dan negatif 2. Coba dilihat di depan y kuadrat itu ada bilangan 2, sehingga kita tidak bisa langsung mengalihkan kayak yang x yang kayak kemarin. Nah, tidak bisa seperti itu. Ini tidak bisa karena di depannya ada 2. Ini SMP juga kita sudah belajar. Jika ada 2 di sini, maka kita akan bikin dulu setengah. Setengah ini 2 ini dapatnya dari sini. Kalau misalnya 3 di sini, maka kita akan bikin 1/3. Seperti itu ya. Jika 4, 1/4. Dan selanjutnya. Nah, di sini karena 2, maka kita buatkan 1/2. Nah, lalu 2x, 2x. Karena ini merupakan 2 di depannya. Oh, salah. Ini y ya. Jadi ini y.
karena kebiasaan pakai X. Oke. Y. Jadi ini 2Y, ini juga 2Y. Karena kita tadi nemunya 3 sama negatif 2, bikin di sini plus 3, negatif 2 sama dengan 0. Nah, 1/2 ini bisa kita kalikan dengan ini dan juga ini. Yang 2Y tambah 3 sama 2Y kurang 2. Cuman yang lebih efisiennya jika kita mengalihkan dengan yang 2Y dikurang 2, karena sama-sama bisa kita coret. Nah, sehingga kita temukan 2Y tambah 3. Ini jika dikalikan bisa ya hilang 2-nya. Nah, sama-sama kita bagi 2 semua. 2Y dikurang 2 itu sama-sama dibagi 2. Sehingga menjadi Y dikurang 1. Oke, paham sampai sini? Nah, selanjutnya diselesaikan. 2Y tambah 3 sama dengan 0 atau Y dikurang 1 sama dengan 0. Ini akan menjadi 2Y sama dengan negatif 3, Y sama dengan negatif 3/2. Nah, di sini Y sama dengan 1. Oke, tadi ingat kembali di awal kita memisahkan Y-nya ini menjadi 2X. Yang 2X-nya diubah jadi Y. Dan kita sudah menemukan nilai Y-nya 1 dan nilai Y-nya negatif 3/2. Sekarang disubstitusikan nilai Y-nya ini ke pemisalan ini, pemisalan tadi. Sehingga kita temukan 2 pangkat X sama dengan negatif 3/2 atau 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, coba dicari gimana cara mencari persamaan seperti ini. Kedua ruasnya harus sama-sama memiliki basis 2, sedangkan ini 2 pangkat X. Ini 2 pangkat berapa yang hasilnya akan menjadi negatif 3/2? Gak ada ya, bilangan berapa yang X, harusnya di sini ada sesuatu, sehingga nanti hasilnya negatif 3/2. Ayo dicari. Apakah sudah ditemukan? Gak ada ya, ternyata tidak ada 2 pangkat suatu bilangan yang akan menghasilkan negatif 3/2. Negatif 3/2 ini tidak bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat sesuatu. Nah, sehingga negatif 3/2 tidak memenuhi. Nah, coba kita lihat yang 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat X, dia harus 2 pangkat sesuatu, karena dia harus sama-sama basis 2. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Coba diingat, suatu bilangan jika dipangkatkan dengan 0 itu akan menjadi 1 ya. Jadi kalau 2 pangkat 0 apakah dia 1? Iya, 2 pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga nanti kita temukan nilai X-nya, kita harus menemukan nilai X-nya. Sehingga kita temukan nilai X-nya ini adalah 0. X sama dengan 0. Nah, jadi HP atau himpunan penyelesaiannya adalah 0. Apakah sampai sini paham? Tadi kita sudah dapat Y-nya negatif 3/2 dan juga 1. Nah, selanjutnya karena kita pada awal telah memisalkan Y ini sebagai 2 pangkat X, maka kita ubah kembali Y-nya menjadi 2 pangkat X, jadi 2 pangkat X sama dengan negatif 3/2, atau Y-nya menjadi 2 pangkat X, 2 pangkat X sama dengan 1. Kemudian untuk menyelesaikannya kita harus mengubah ruas kanan ini menjadi 2 pangkat sesuatu bilangan, sehingga hasilnya menjadi negatif 3/2 atau 1. Kenapa harus basisnya 2? Karena kita memisahkan tadi 2 pangkat X. Jika misalnya kita misalkan 3 pangkat X, maka harus kita ubah basis yang ruas kanan menjadi 3 pangkat suatu bilangan. Oke, paham sampai sini? Nah, jika negatif 3/2 ini kita ubah menjadi 2 pangkat suatu bilangan, itu tidak ada nilainya, atau nilai X ini, kita misalkan ini X ya, tidak ada nilai X yang memenuhi sehingga nanti hasilnya menjadi negatif 3/2. Sedangkan untuk 1 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 0, karena suatu bilangan atau bilangan apapun jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 0 ini sama nilainya dengan 1 dan juga basisnya sama-sama 2, sehingga kita temukan X-nya sama dengan 0. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya
himpunan penyelesaian dari soal tadi, mana kita soalnya? Nih, 2 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0, itu nilai yang memenuhinya adalah x sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu tambah satu contoh soal. Contoh soal. Contoh soal yang kedua, agar Ananda lebih paham lagi. Oke, contoh soalnya misalnya 2 pangkat 2x tambah 3 ditambah dengan 2 pangkat x tambah 3 misalnya, sama dengan 1 deh, ditambah 2 pangkat x. Nah, jika seperti ini, yang ditanya HP-nya berapa katanya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, sama seperti tadi, kita sama dengankan 0 terlebih dahulu, karena di sini masih ada bilangan. Oke, dipindah ruaskan terlebih dahulu, akan menjadi 2 pangkat 2x tambah 3 ditambah 2 pangkat x tambah 3 dikurang 1 dikurang 2 pangkat x sama dengan 0. Oke, paham ya? Itu pemindah ruasan seperti biasa. Nah, selanjutnya kita ubahlah bentuknya, bentuk yang di depan ini dan juga bentuk ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Oke, seperti tadi, 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3, jika kita kalikan akan menjadi 2 pangkat 2x tambah 3. Oke, jika nanti 2x dikurang 3, berarti 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat negatif 3. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Di sini akan menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3. Oke, dikurang 1 dikurang 2 pangkat x sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita selesaikan bentuk persamaan ini. Nah, coba diselesaikan. 2 pangkat 3 itu akan menjadi 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8. Sehingga ini akan menjadi 2 pangkat 2x dikali 8 ditambah 2x, ini juga 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tadi 8, dikurang 1, dikurang 2 pangkat x sama dengan 0. Nah, untuk memudahkannya, x-nya di depan sini kita bikin ya. Jadi 2 pangkat 2x dikali 8, ditambah 2x dikali 8, dikurang 2x, dikurang 1 sama dengan 0. Nah, coba dilihat sekarang. Ini juga ada 2x, ini ada 2x. Nah, seperti pemisalan tadi, kita misalkan ini menjadi suatu huruf D misalnya. Misalkan ini A. Jadi ini maksudnya Ibu bikin di sini untuk memudahkan. Ini A8 dikurang A. Oke, A8 dikurang A. Di sini ada 8A, ini ada negatif A. Jadi kita kurangkan 8 dikurang 1, 7. Berarti 7A. Sehingga ini menjadi 7, 2 pangkat X. Paham ya? Jadi 8-nya bisa di depan, 8, 2 pangkat 2X. Ditambah tadi 8 dikurang 1 yang di depan sini menjadi 7, 2 pangkat X. Dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang diperhatikan 2 pangkat 2x tadi bisa kita misalkan menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat x. Oke, ini juga akan bisa menjadi 2 pangkat x dikuadratkan. Oke, jadi persamaan ini akan berubah menjadi 8 pangkat 2x dikuadratkan ditambah 7 dikali 2x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita misalkan Y dengan 2 pangkat X. Sehingga akan menjadi 8 Y kuadrat ditambah 7Y dikurang 1 sama dengan 0. Ini tadi 2X kita misalkan dengan Y. Menjadi 8 Y kuadrat ditambah 7Y dikurang 1 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita cari dua buah bilangan. Nah, ini 8 dikali negatif 1, negatif 8 ya. Kita cari dua buah bilangan. Dan jika dikalikan itu akan menjadi negatif 8. Dan jika dijumlahkan itu akan menjadi positif 7. Nah, coba dicari bilangannya.
Nah, setelah dicari-cari, ternyata kita temukan suatu bilangan A dikali B sama dengan negatif 8, A ditambah B sama dengan 7 itu kemungkinannya bisa 8 dikali negatif 1 ya. 8 kali negatif 1 negatif 8. Jika dijumlahkan 8 ditambah negatif 1 menjadi 7. Berarti benar ya. Nah, seperti tadi 1/8. Karena di depannya 8, 8Y. Tadi kita temukan plus 8 dan juga negatif 1 ya. Jadi negatif 1 sama dengan 0. Oke, ini bisa kita sederhanakan menjadi Y tambah 1, 8Y kurang 1 sama dengan 0. Dilanjutkan Y tambah 1 sama dengan 0 atau 8Y kurang 1 sama dengan 0. Sehingga ini kita dapatkan Y sama dengan negatif 1 atau Y sama dengan 1/8. Nah, seperti tadi, kita misalkan tadi Y-nya sama dengan 2X ya. Nah, kita ubah bentuk Y-nya menjadi 2X, sehingga 2X sama dengan negatif 1 atau yang ini ya. Oke. Nah, dan Y yang 1/8 itu 2 pangkat X sama dengan 1/8. Nah, seperti tadi, Ananda cari basisnya 2 ya, karena di sini juga basisnya 2 di ruas kiri. 2, sehingga kita cari yang di ruas kanan itu kita ubah bentuknya dengan basis 2. Oke, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya negatif 1. Tidak ada ya, jadi tidak ada X yang memenuhi persamaan ini. Jadi ini X tidak ada, oke, tidak ada X yang memenuhi. Oke, di sini. Nah, selanjutnya yang 2 pangkat X sama dengan 1/8. 1/8 masih bisa kita ubah bentuknya menjadi 1/2 pangkat 3. Coba, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Seperti sifat eksponen yang telah kita, sifat-sifat bilangan berpangkat yang telah kita pelajari, jika diubah bentuknya akan menjadi 2 pangkat negatif 3. Oke. Nah, sehingga kita temukan X-nya sama dengan negatif 3. Nah, jadi HP-nya adalah negatif 3. Sampai sini paham? Oke, itulah dia bentuk persamaan eksponensial yang ke-6. Ibu harapkan nanti Ananda bisa mengerjakan latihannya dengan benar. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Sekarang kita lanjutkan ke topik kita selanjutnya, yaitu mengenai pertidaksamaan eksponensial. Pertidaksamaan eksponensial. Nanti Ananda catatannya lebih rapi ya, jangan ditiru tulisan ibu, soalnya tidak rapi. Oke. Nah, persamaan eksponensial yang perlu diperhatikan adalah ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Poin pertama itu jika A besar dari 1, maka A pangkat X akan kecil, ini X ya, akan kecil dari A pangkat Y, jika dan hanya jika X kecil dari Y. Yang kedua, jika A itu di antara 0 sampai 1, maka A pangkat X akan kecil dari A pangkat Y jika dan hanya jika X besar dari Y. Ini maksudnya gimana, Bu? Nah, maksudnya begini. Jika nanti Ananda menemukan pertidaksamaan eksponensial dengan bentuk seperti A pangkat X kecil dari A pangkat Y, misalnya tandanya itu kecil atau nanti besar. Dia pertidaksamaan eksponensial ini tanda yang akan kita gunakan itu kecil, kecil sama dari, besar sama dari. Oke, 4 ini yang akan kita gunakan nanti.
Nah, misalnya Anda menemukan persamaan yang kecil atau nanti besar atau kecil sama atau besar sama dengan A atau basisnya ini besar dari 1, maka yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini adalah X kecil dari Y. Jadi tandanya kalau misalnya di sini kecil, di soal kecil, maka di penyelesaiannya juga kecil. Jika kecil sama, penyelesaiannya juga kecil sama, dengan syarat basisnya ini besar dari 1. Nah, nanti kalau yang untuk yang kedua, kalau misalnya A-nya itu di antara 0 dan 1, maka tandanya akan berkebalikan. Kalau di soal nanti kurang, maka di penyelesaiannya besar. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu contohkan satu contoh soal atau 2. Contoh soalnya 2 aja deh, supaya lebih mengerti. Oke, contoh soal yang pertama. Misalnya ada berapa ya pertidaksamaannya? Oke. 1/3 pangkat X kurang 4. Misalnya besar sama deh. 1/3 akar 3. Nah, ini cara penyelesaiannya gimana? Cara penyelesaian yang pertama itu kita harus menyelesaikan bentuknya ini dulu. Disederhanakan, ini yang ditanyakan HP-nya. HP-nya berapa katanya? Oke, hal pertama yang harus diselesaikan itu adalah kita bereskan dulu bentuk yang ini, yang penyebutnya ini menjadi bentuk eksponensial. 1/3 pangkat X kurang 4 besar sama, coba dilihat 1/3 dikali, ini tidak ada angkanya, tidak disebutkan. Jika tidak disebutkan atau dituliskan, maka ini maksudnya adalah 2. Jadi kalau kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat 1/2. Oke. Nah, ingat tadi, jika bilangan berpangkat, ini bilangan berpangkat 1 biasanya tidak dituliskan. Jadi ini maksudnya adalah 3 pangkat 1 ya. Oke. Jika bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Sehingga 1/3 pangkat X kurang 4 besar sama 1 ini dikali ya. Jadi kalau dikali basisnya udah sama-sama 3, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti 3, 1 ditambah 1/2. 1 ditambah 1/2 itu kita samakan penyebutnya sama-sama dengan 2. Ini maksudnya 1 ini 1/1. Nah, jika kita samakan penyebutnya menjadi 2, menjadi 2 ditambah 1. Sehingga akan menjadi 3/2. Oke, Ibu yakin Ananda paham ini mengerjakannya. Jadi kita selesaikan menjadi 1/3 pangkat X kurang 4 besar sama 1/3 pangkat 3/2. Oke, sampai sini coba dilihat. Ini X kurang 4 ini bisa kita ubah bentuknya dengan 1/3 pangkat X kurang 4. Loh Bu, kok bisa seperti itu? Nah, coba 1 dipangkatkan berapapun hasilnya akan 1. 1 pangkat X, nanti jika kita udah tahu nilai X nya, dia akan menjadi 1. 1 pangkat 1 juta akan menjadi 1. Nah, ini untuk lebih memudahkannya, kita bawakan pangkatnya ke atas sini. Ini hanya berlaku jika pembilangnya itu 1 ya. Oke, begitupun dengan ruas yang kanan. Ruas yang kanan pun akan menjadi 3/2. Oke, udah sama-sama 1/3, sama dengan 1/3. Yang ruas kiri udah sama basisnya dengan ruas kanan. Sama seperti yang bentuk persamaan eksponen yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya, cuman ini bedanya hanya di tanda saja. Nah, ini untuk menyelesaikannya, Ibu bikin di sini supaya kelihatan. Oke. Nah, karena basisnya udah sama, maka kita lihat dulu basisnya. Lihat di syarat tadi. Bisa saja basisnya besar dari 1, kemungkinan pertama, atau kemungkinan kedua, basisnya berada di antara 0 sampai 1. Oke, coba dilihat 1/3.
1/3 itu besar dari 1 atau di antara 0 sampai 1. Ternyata 1/3 itu di antara ya, 1/3 itu di antara 0 dan 1. Oke, karena di antara kita lihat, maka tandanya akan berubah. Nah, jadi pangkatnya nanti akan dibesar atau sama seperti ini. Kita akan menggunakan pangkatnya. Karena dia di antara 0 sampai 1, maka tandanya akan berubah di penyelesaian. Sehingga di sini pangkatnya, kita tuliskan pangkatnya dulu. Ini pangkatnya. Oke. Pangkatnya ada X kurang 4. Ada 3/2. Karena dia di antara, maka pangkat berubah. Tanda berubah. Kalau dia besar dari 1, maka tanda tidak berubah. Oke, nah karena dia di antara, maka tanda berubah. Karena ini besar sama, dia akan berubah menjadi kecil sama atau kurang sama. Nah, selesaikan seperti biasa. X kurang sama 3/2 ditambah 4. Oke, coba dicari. Sama-sama penyebutnya kita samakan dengan per 2. Sehingga ini jika per 2 menjadi 8/2. 8 ditambah 3, 11. 11/2. Oke, 11/2 ini masih bisa kita sederhanakan bentuknya. Jika ingin lebih bagus bentuknya, boleh. Ini akan menjadi sama 5, 1/2. Nah, inilah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Jadi, caranya gimana? Cara yang pertama, Ananda lihat penyebutnya. Kalau dia misalnya basisnya per atau bilangan pecahan. Nah, kalau bilangan pecahan, maka lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya sudah dalam berbentuk eksponen atau belum. Kalau belum seperti ini, kita ubah bentuknya menjadi bentuk eksponen. Nah, diingat kalau misalnya akar seperti ini tidak dituliskan, maka itu artinya 2 di sini. Jadi, jika kita ubah menjadi 3 1/2 karena di sini 2. Kalau di sini 3, biasanya kalau 3 dituliskan. Kalau 3 menjadi 3 1/3. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ingat bilangan berpangkat jika dikalikan, pangkatnya itu dijumlahkan. Jadi nanti 1 ditambah dengan 1/2 menjadi 3/2. Nah, di ruas kanan kita tidak ubah dari awal, tetap itu. Karena bentuknya sudah dalam bentuk eksponensial. Nah, selanjutnya kita cari basisnya. Coba dilihat, pangkatnya di sini 3 pangkat X kurang 4. Di sini 3 pangkat 3/2. Jika kita ubah bentuknya, akan menjadi 1/3 pangkat X kurang 4. 1 jika dipangkatkan apapun, nilainya akan menjadi 1. Jadi tidak mengubah nilai. Ingat ya, kalau misalnya kita mengubah bentuk, nilainya tetap sama, harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau misalnya di sini 2, jika kita bikin bentuknya menjadi 2/3 pangkat X kurang 4, itu akan merubah nilai. Jadi perubahan bentuknya tidak sesuai dengan ketentuan. Oke, jika sudah kita dapatkan bentuknya seperti ini, 1/3 pangkat X kurang 4, ini 1/3 3/2. Kita lihat basisnya. Basisnya di sini 1/3, sini 1/3. 1/3 itu besar dari 1 atau di antara 0 sampai 1. Dia kemungkinannya hanya 2 ini saja. Dia besar dari 1 atau di antara 0 sampai 1. Kalau misalnya di antara 0 sampai 1, maka menyelesaikannya tanda berubah. Kalau tanda di soal besar sama, maka di penyelesaian akan menjadi kecil sama. Tapi jika nanti kita temukan, misalnya ini bukan 1/3, misalnya ini 2 deh. Kalau 2 itu kan besar dari 1. 2 besar dari 1, maka penyelesaiannya itu tandanya tetap seperti soal. Jadi tandanya masih besar sama kalau dia besar dari 1. Oke. Nah, Ibu contohkan deh contoh yang kedua agar lebih paham.
Oke, contoh yang kedua adalah 3 pangkat 5x kurang 1 kecil sama dari 27 pangkat x ditambah 3. Ini penyebutannya kecil sama boleh, kurang sama boleh. Nah, contoh soalnya ini yang ditanyakan HP-nya berapa, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, coba dilihat bentuk ruas kiri dan ruas kanan itu sudah bentuknya sudah bentuk eksponensial atau bentuk perpangkatan. Namun basisnya berbeda. Di sini 3, di sini 27. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu basisnya. Sama seperti tadi, kalau yang tadi kita samakan basisnya menjadi sama-sama 1/3. Nih, sama-sama 1/3. Nah, untuk contoh soal yang kedua, itu kita samakan basisnya sama-sama berapa nih? Coba dilihat. Ini 3 di ruas kiri, di ruas kanan 27. Ternyata bisa kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat. Jadi basisnya 3. Coba ya, 3 pangkat 5x dikurang 1. Ini di ruas kiri tidak kita ganggu-ganggu. Di ruas kanannya 27. 27 ini jika kita ubah bentuknya akan menjadi 3 pangkat 3. Coba deh, 3 kali 3 kali 3. 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. Oke, jadi bisa 27 ini kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat 3 dikali x tambah 3. Di sini. Nah, pelajaran untuk persamaan eksponensial yang minggu lalu, itu banyak dari Ananda yang salah mengartikan bentuk seperti ini. Ini jadinya cuma dikalikan dengan x-nya saja, yang di akhirnya tidak. Itu salah ya. Ini yang 3 harus dikalikan dengan x, harus juga dikalikan dengan 3. Jadi harus adil, kedua-duanya harus dikalikan dengan 3. Jadi tidak hanya di x saja. Sehingga kita temukan 3 pangkat 5x kurang 1 kecil sama 3 pangkat 3 dikali x, 3x, 3 dikali 3, 9. Oke. Nah, coba diperhatikan, basis kiri dan basis kanannya sudah sama-sama 3. Diperhatikan basisnya atau A sama dengan 3. Apakah 3 ini besar dari 1 atau di antara 0 sampai 1? Ternyata 3 ini besar dari 1. Jika besar dari 1, penyelesaiannya tanda tidak berubah. Tandanya mengikuti soal. Soalnya kecil sama, berarti di penyelesaiannya juga kecil sama. Untuk penyelesaian, itu kita cuma melihat pada pangkatnya saja. Sehingga pangkat di ruas kiri 5x dikurang 1, tanda tetap sesuai dengan soal karena dia besar dari 1. Nah, yang di ruas kanan, pangkatnya 3x ditambah 9. Diselesaikan seperti biasa, 5x dikurang 3x, pindah ruas dia 9, yang ini juga plus 1. Oke, selesaikan. 5x dikurang 3x, 2x. 9 ditambah 1, 10. Ini sama-sama kita bagi 2, kedua ruas. 2x dibagi 2, x. 10 dibagi 2, 5. Oke, jadi x kecil sama 5. Sehingga kita temukan HP adalah 5. Jadi HP-nya 5. Gitu ya. Jadi untuk pertidaksamaan eksponensial, yang pertama kita lihat yaitu tetap basisnya. Seperti yang pertama tadi, jika contoh soal yang pertama tadi, ini kita lihat basisnya. Basisnya di sini 3, di sini 3 akar 3. Ini masih bisa kita ubah bentuknya ke bentuk eksponensial atau bentuk perpangkatan menjadi 3 pangkat 1/2. Setelah diolah menjadi 3 pangkat 3/2. Di sini 1/3 pangkat x kurang 4. Nah, kalau misalnya nanti di pembilangnya 1, maka pangkatnya ini bisa kita bawa keluar seperti ini. Jadi pangkat yang di bawah ini bisa kita bawa keluar. Yang ini juga 3/2 seperti ini. Setelah itu dilihat basisnya. Basisnya ini 1/3.
1/3 itu di antara 0 sampai 1. Jika basisnya di antara 0 sampai 1, maka penyelesaiannya tanda berubah. Tanda berubah. Nah, untuk penyelesaian kita hanya fokus pada pangkatnya saja. Jadi X dikurang 4, ini 3/2. Tandanya berubah ya, karena dia di antara 0 sampai 1. Jadi karena ini besar sama, akan menjadi kecil sama. Setelah diselesaikan seperti biasa, kita dapatkan X-nya kecil sama 11/2. Itu X kecil sama 5 1/2. Nah, hal yang terlupa tadi cara bikin kesimpulannya ya. Jadi HP-nya itu, cara nulisnya, itu karena dia X kecil sama 5 1/2, maka kita bikin nanti X kecil sama 5 1/2. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang contoh soal yang kedua, itu sama seperti tadi. Hal yang perlu kita lakukan adalah menyamakan basis ruas kiri dan juga ruas kanannya. Setelah kita samakan, nah dilihat dulu basisnya itu di antara 0 sampai 1 atau besar dari 1. Kalau besar dari 1 seperti ini, tanda tidak berubah, tandanya tetap sama dengan soal. Nah, kita fokuskan pada pangkatnya. 5X dikurang 1, 3X ditambah 9. Nah, setelah diolah seperti biasa, kita temukan X kecil sama 5. Nah, jika kita tulis HP seperti ini salah. Nah, yang benarnya adalah cara penulisan HP X kecil sama 5, dilihat. Nah, bedanya dengan persamaan, bedanya dengan persamaan ya, bedanya dari persamaan, pertidaksamaan ini kita gunakan tandanya. Kalau misalnya di persamaan X sama dengan 5 misalnya, kita bikin HP-nya 5, seperti itu kan. Nah, jika di pertidaksamaan kita perlu tuliskan hasil akhirnya yang ini. Benar-benar kita tuliskan. Jadi ini HP X kecil sama 5. Oke, seperti itu ya cara penulisannya. Atau yang untuk lebih jelasnya, lebih bagusnya, dituliskan HP X di mana X kecil sama 5, titik koma ini X-nya bilangan anggota real. Seperti itu. Cara lebih bagusnya. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, tapi Ibu anjurkan yang komplit seperti ini. Lebih bagus jika dibuat seperti ini. Nah, seperti itulah pertidaksamaan eksponensial. Oke, untuk subbab yang terakhir itu tetap pertidaksamaan eksponensial, namun bentuk pertidaksamaan eksponensialnya ini berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya Ibu contohkan 5 pangkat 2X dikurang 6 dikali 5 pangkat X tambah 1 ditambah 125 besar dari 0. Nah, jika Anda sudah punya buku, itu bisa dilihat di bukunya ya, halaman 42. Ibu di sini menjelaskan dengan suara sehingga nanti tuh Ananda tidak bingung dengan jalan atau penyelesaian yang ada di buku. Bisa referensinya di buku, itu halaman 42. Nah, yang bagian A. Di sini, hal pertama yang harus kita lakukan sama seperti yang kita pelajari pada persamaan eksponensial yang kelima tadi. Coba diingat-ingat. Nih, bentuk persamaan eksponensial yang keenam. Nah, kita mengubah-ubah bentuk seperti ini ya. Kita ubah bentuknya. Nah, begitupun dengan bentuk pertidaksamaan eksponensial. Coba ya, kita selesaikan. Di sini 5 ada 5 pangkat 2X. 5 pangkat 2X seperti tadi, 5 pangkat 2X ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat X. Jika ke bilangan eksponensial dikalikan, maka pangkatnya itu dijumlahkan. X tambah X, 2X. Oke. Nah, yang 5X dikali 5X itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 5X kuadrat. Jadi ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 5X kuadrat. Oke.
Oke, lalu yang ini, yang 5x tambah 1 bisa kita ubah bentuknya menjadi 5 dikali x dikali 5 dikali 1. Oke, jika diselesaikan 5x dikali 5 pangkat 1, ini akan menjadi 5 pangkat x tambah 1. Nah, ditambah dengan 125 besar dari 0. Di sini kita bisa mengalihkan yang 5 ini dengan 6. Sehingga kita dapatkan 5 pangkat x kuadrat dikurang 5 dikali 6, 30 dikali 5x ditambah 125 besar dari 0. Kemudian kita bisa memisalkan 5x-nya ini dengan y untuk lebih mudahnya jika Ananda sulit memahami yang ada di buku, seperti yang di buku. Kalau kita misalkan y dengan 5x, maka bisa kita ubah bentuknya menjadi y kuadrat dikurang 30y ditambah 125 besar dari 0. Sama seperti tadi cara penyelesaiannya, ini 1 yang di depan dikalikan dengan 125. 1 dikali 125 sama dengan 125. Jadi kita harus cari dua buah bilangan. Jika dikalikan itu 125, jika dijumlahkan itu menjadi negatif 30. Nah, coba dicari. Ternyata dengan banyaknya kemungkinan kita temukan dua buah bilangan ini yang mungkin adalah negatif 25 dikali negatif 5. Coba dikali negatif 25 dikali negatif 5. 5 kali 5, 25. 2. 5 kali 2, 10. Ditambah 2. 12. 125. Jika kita jumlahkan, negatif 25 ditambah negatif 5 akan menjadi negatif 30. Oke, jadi kemungkinannya negatif 25 dan juga negatif 5. Sehingga kita bikin y kuadrat dikurang 25. Ini bukan y kuadrat, y. Atau y dikurang 5 besar dari 0. Nah, tadi kita misalkan y dengan 5 pangkat x. Kita ubah kembali y-nya menjadi 5 pangkat x, sehingga 5 pangkat x dikurang 25, 5 pangkat x dikurang 5 besar dari 0. Ananda sebenarnya tidak harus memisalkan 5x ini menjadi bentuk y. Ini hanya memudahkan Ananda jika bingung menggunakan 5 pangkat x seperti ini untuk mencari pemfaktorannya. Oke. Setelah kita temukan seperti ini, sama seperti persamaan, cuman bedanya di pertidaksamaan kita menggunakan tanda besar, kecil, besar sama, kecil sama. Nah, jadi ini akan menjadi 5 pangkat x dikurang 25 besar dari 0, atau yang sebelah sini 5x dikurang 5 besar dari 0. Nah, coba Ananda selesaikan yang pertidaksamaan ini. Ini akan menjadi 5 pangkat x besar dari 25, ini pindah ruas, atau 5 pangkat x besar dari 5. Nah, perbedaannya adalah di pertidaksamaan ini Ananda harus menyamakan basis di ruas kiri dan juga basis di ruas kanan. Akan selalu seperti itu. Basisnya harus disamakan. Nah, ini 25 bisa kita ubah ke bentuk 5 pangkat 2. Coba 5 kali 5, 25. Nah, basisnya sama-sama 5. Atau 5 pangkat x besar dari 5. Ini basisnya sudah sama-sama 5. 5 ini artinya pangkat 1. Nah, jika sudah seperti itu, maka basisnya ini x besar dari 2, kita fokusnya ke pangkat lagi. Atau x besar dari 1. Nah, oke, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar bentuk persamaan eksponensial yang ke-6 yang bentuknya seperti ini. Terus kita juga sudah bahas-bahas contoh soalnya. Lalu kita sudah bahas juga mengenai pertidaksamaan eksponensial.
Nah, yang perlu diperhatikan ada dua kemungkinan, basisnya besar dari 1 atau basisnya di antara 0 sampai 1. Jika besar dari 1, maka penyelesaiannya nanti tandanya tidak berubah. Jika di antara, maka tandanya berubah. Oke. Terus kita juga udah belajar tadi mengenai bentuk pertidaksamaan dengan persamaan kuadrat. Nah, ada persamaan kuadrat seperti ini tapi dengan tanda pertidaksamaan. Sudah kita pelajari juga. Jadi Ibu harapkan nanti Anda mengerjakan latihannya dengan benar. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp-nya atau di forum Google Classroom. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.